Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Surya Dharma, NIM 18233105. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cici Adriani SEMM selaku dosen pengampu serta dosen pembimbing dalam mata kuliah etika perpajakan ini. Baik, di pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang etika dalam bidang perpajakan, yaitu resume minggu pertemuan ke-7. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang etika dalam bidang perpajakan. Etika sangat diperlukan dalam semua bidang dan terutama di bidang perpajakan, yaitu bagi pemerintah dan aparatur serta akuntansi publik yang juga menjadi penanggung jawab informasi, diskriminasi, dan profesionalisme dan independensi. Dalam hal perpajakan, seorang akuntan harus mampu mengetahui etika-etika dalam sistem perpajakannya. Etika yang harus diterapkan oleh akuntan publik atau konsultan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu menjadi syarat kunci utamanya. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan dengan memilih kepercayaan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu bersikap profesionalisme atau bersikap profesional dengan menggunakan pertimbangan moral dan kelancaran masyarakat demi kepercayaan atau kelancaran masyarakat. Yang selanjutnya yaitu menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan wajib pajak, yaitu menjaga semua kerahasiaan data-data yang dimiliki oleh si wajib pajak itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu materi tentang kode etik pegawai Dirjen Pajak. Ada beberapa kode etik yang harus dimiliki oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, diantaranya yaitu harus bisa bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Yang selanjutnya mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang selanjutnya memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai atau pihak lain dalam pelaksanaan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya itu menaati perintah atau dalam sebuah instansi kedinasan. Yang selanjutnya itu menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib dalam kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang selanjutnya itu menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan, yaitu selanjutnya bekerja sesama sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang telah diatur oleh Undang-Undang KUP sendiri. Yang selanjutnya itu bersikap dan berpenampilan dan bertutur kata secara sopan kepada semua karyawan ataupun wajib pajak yang akan datang di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Materi yang selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab akuntansi pajak. Di sini, seorang akuntan harus mempunyai tanggung jawab beberapa, di antaranya yaitu tanggung jawab utama praktis pajak adalah sistem pajak. Suatu sistem pajak yang baik dan kuat harus terdiri dari efektivitas administrasi perpajakan itu sendiri, yaitu diantaranya kongres, administrasi, dan komunitas praktis. Selain itu, ketika secara umum menyetujui bahwa praktik pajak mempunyai kewajiban atas kemampuan atau loyalitas dan kerahasiaan data si wajib pajak tersebut. Hal ini dapat disebut juga merupakan suatu tanggung jawab praktis atau sistem di dalam perpajakan yang baik. Yang selanjutnya itu tanggung jawab praktis pajak selanjutnya adalah pentingnya profesionalisme. Praktis pajak membantu dalam mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dan integritas dalam kepatuhan terhadap peraturan sistem perpajakan. Yang selanjutnya itu etika akuntansi pajak. Seorang akuntan harus mempunyai standar etika. Seorang akuntan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama itu seorang akuntan pajak tidak boleh menyerahkan sebuah posisi kecuali dengan adanya kemungkinan realisasi untuk kebijakan atau penyidikan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya itu seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani retur jika
ini berada dalam posisi yang tidak boleh atau tidak disarankan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Yang selanjutnya itu, seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya penting, penting dan tidak ceroboh selama bisa didiskusikan. Jadi seorang akuntan pajak bisa menyerahkan sebuah jabatan kepada seseorang selagi seorang tersebut tidak mempunyai sifat yang ceroboh ataupun tidak mempunyai sifat-sifat yang cenderung dapat merugikan pihak Direktorat Jenderal Pajak. Yang selanjutnya itu, seorang akuntan pajak berkewajiban untuk merahasiakan data-data klien ataupun data-data wajib pajak tentang potensi hukum yang diberikan beberapa posisi tersebut. Yang materi selanjutnya itu tentang kompleksitas antara perpajakan vs tuntutan klien. Di sini yang dimaksud adalah pajak secara klasik memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgetarian dan fungsi reguler. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2 disebut bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi yang luas, yaitu sebagai sumber pendanaan utama bagi kemaslahatan umat banyak dan rakyat banyak, yaitu untuk pembiayaan perekonomian di sebuah negara bersumber terbanyaknya dari sebuah sektor perpajakan. Hal yang mencerminkan kompleksitas antara perpajakan vs tuntutan klien yaitu ada yang pertama itu pajak ganda pada dividen, yang kedua sengketa pajak, yang ketiga yaitu tarif pajak yang tinggi. Menerapkan tarif pajak yang tinggi dapat membuat seseorang enggan membayar pajaknya itu sendiri, yaitu sehingga membuat banyak orang menjadi lebih sering menghindar dalam pembayaran pajak tersebut. Penerapan tarif pajak yang rendah dianggap akan meningkatkan penerimaan negara. Semakin banyaknya potensi pajak yang terjaring. Jadi sebagusnya tarif pajak tidak boleh diterapkan secara tinggi ataupun secara rendah, sebaiknya secara standar saja, di mana pihak wajib pajak tidak merasa keberatan dalam membayarkan pajaknya tersebut. Yang selanjutnya saya akan membahas yaitu contoh kasus. Di sini saya mengambil contoh kasus dari perusahaan PT Tirta Dewata Group, yaitu yang beralamatkan di Bali, yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau PDJP Bali telah menyerahkan 6 tersangka terkait kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Tirta Dewata Group yang diduga merugikan negara sebesar 71 miliar rupiah. Modus yang dilakukan oleh PT Tirta Dewata Group yaitu dengan membuat pembukuan ganda pada tahun 2005 dan 2006 dengan menyuitkan nilai omset pajak PT Tirta Dewata Group tersebut. Terjadi selama kurun waktu 2005 dan 2006 hanya menyetor pajak sebesar 30% hingga 35% dari omset sebenarnya. Sehingga pajak penghasilan PPh maupun pajak penghasilan pertambahan nilai jumlahnya menjadi sangat kecil dari omset yang didapatkan oleh PT Tirta Dewata Group tersebut. Selanjutnya PT Tirta Dewata Group melanggar prinsip-prinsip etika. Antara lain prinsip-prinsip etika yang dilanggar yaitu prinsip integritas atau kejujuran. Di sini pihak PT Tirta Dewata ini tidak jujur untuk melaporkan pajaknya. Yang selanjutnya yaitu prinsip keadilan, prinsip independensial, dan prinsip perilaku atau tanggung jawab profesional. Di sini dia tidak mencerminkan tanggung jawab dia sebagai si wajib pajak yang
baik itu mencerminkan si wajib pajak yang baik dalam melaporkan pajaknya. Di sini dia menggelapkan pajaknya dengan cara membuat faktur pajak ganda ataupun menduplikasi faktur pajaknya untuk dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dengan mengecilkan omset yang didapatkan oleh PT Tiara Dewata Group tersebut. Mungkin hanya ini presentasi dari pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih sangat banyaknya kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.